Prabowo terima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini. Luhut ungkap BBM agar subsidi tepat sasaran. Bawaslu ungkap pilkada belum digelar namun sudah ada 30 kasus terkait netralitas ASN. Selamat malam pemirsa, laporan 8 malam kembali hadir menjumpai Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyampaikan berita penyerangan yang dilakukan gerombolan separatis di Papua yang melakukan aksinya brutal tersebut dengan membakar bangunan sekolah di Okbak. Dan bersama saya Arif Fikri di laporan 8 malam selengkapnya. Mengawali informasi malam hari ini, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Kementerian Pertahanan pada Senin 15 Juli 2024 sore. James beserta rombongan tiba di Kementerian Pertahanan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disambut langsung oleh Prabowo di depan pintu mobil dan kemudian mengajak James menyapa para awak media. Kedatangan James juga disambut dengan jajar hormat sembari diiringi marching bands. Menurut Prabowo, ini suatu kehormatan yang sangat baik. Pada kesempatan itu, Prabowo dan James membahas tentang hubungan kerjasama yang semakin diperkerat antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di bidang pendidikan. Prabowo mengungkapkan TNI terbuka untuk pemuda-pemudi dari Papua Nugini mengenyam pendidikan di Indonesia. Terkait pembahasan kerjasama pertahanan di perbatasan, Prabowo mengungkapkan hubungan Indonesia dan Papua Nugini sangat baik. Di akhir pertemuan, keduanya juga menyempatkan berfoto bersama sambil bertukar cenderamata. James memberi kendang tradisional Papua Nugini ke Prabowo. Sebaliknya, Prabowo memberi cenderamata berupa keris. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto yang juga sebagai Presiden terpilih 2024-2029 berencana untuk mengunjungi Papua Nugini, melanjutkan hubungan baik kedua negara yang sudah berjalan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tindakan saya nanti. Menurut Prabowo, usai menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape beserta rombongan di Kementerian Pertahanan pada Senin sore ini, salah satu tindak lanjut antara lain akan berkunjung ke Papua Nugini. Prabowo mengatakan Presiden Jokowi membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan banyak bidang kerjasama yang dapat dipererat ke depannya. Papua Nugini juga dianggap Prabowo memiliki filosofi hidup bernegara yang sama dengan Indonesia, yakni saling menghormati semua kekuatan yang dimiliki negara masing-masing. Joko Widodo sama tetangga-tetangga kita sangat baik. Presiden Joko Widodo baru saja berkunjung ke PNG. Kepolisian Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kontrakan yang digunakan untuk menyimpan narkotika 5 kg narkotika jenis sabu dan 20.000 butir pil ekstasi di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Inilah detik-detik pada saat tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kontrakan yang diduga untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di sebuah kontrakan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu sore kemarin. Pengungkapan kasus ini berawal pada saat petugas menangkap satu orang pelaku berinisial FAC di sebuah parkiran restoran cepat saji di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Setelah melakukan interogasi singkat dengan pelaku, dirinya mengaku menyimpan barang haram tersebut di sebuah kontrakan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Bermodal informasi itu, penyidik langsung menuju ke lokasi kontrakan. Kemudian ditemukan 5 kg narkotika jenis sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Selain mengamankan barang bukti, kepolisian juga turut menangkap satu orang pelaku lainnya berinisial IM yang memiliki peran untuk menyimpan narkotika di dalam sebuah kontrakan tersebut. Menurut Direktur Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Paralaungan Simanjutak, bahwa modus operandi dari keduanya ini tidak lain ialah permasalahan ekonomi. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Nah, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini mengamankan ada 2 orang laki-laki. Inisialnya I dan F. Di mana dari kedua laki-laki yang diamankan ini didapati memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi. Untuk narkotika jenis sabu ini didapati beratnya lebih kurang 5 kg. Dan ekstasi ini jumlahnya lebih kurang setelah kemarin dihitung 20.000 butir. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Terlibat prostitusi online, 5 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Ke-6 warga negara asing ini mematok tarif 10 juta rupiah untuk 1 kali kencan dengan lelaki hidung belang. 6 orang warga negara asing ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat usai kedapatan terlibat dalam praktik prostitusi online. Para warga negara asing ini terdiri dari 4 orang wanita warga negara Vietnam dan 1 orang wanita warga negara Tiongkok yang berperan sebagai pekerja seks komersial, serta 1 orang laki-laki berkewarganegaraan Vietnam juga yang berperan sebagai mucikari. Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya mengatakan pengungkapan kasus ini atas adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh beberapa WNA di wilayah Jakarta Barat. Saat dilakukan penyelidikan didapati ke-6 orang WNA asal Vietnam dan Tiongkok ini terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam prostitusi online. Selain mengamankan ke-6 WNA, petugas imigrasi juga turut mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi, paspor, dan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Dalam menjalankan bisnisnya, sang muncikari mematok harga 10 juta rupiah untuk 1 kali kencan. Dengan bisa dibuktikan di lapangan, tim mendapatkan keberadaan warga negara asing sebagaimana laporan masyarakat tersebut, dan tim mengamankan adanya 5 orang wanita warga negara asing di sebuah hotel di wilayah hukum atau wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Nantinya ke-6 warga negara asing ini akan dilakukan penindakan sesuai aturan keimigrasian dengan dideportasi ke negaranya masing-masing. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Bareskrim Polri mengungkap nasib terkini penyidik kasus Vina seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Kabareskrim Polri menyebut penyidik kasus Vina kini tengah dievaluasi seusai salah tangkap Peggy yang dinyatakan kurang bukti oleh pengadilan. Hal itu disampaikan Kabareskrim pada 15 Juli 2024 di Mabes Polri, Jakarta. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi, dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya.
Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat atau tidak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Pak, ya nanti kita lihat perkembangan, masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dulu. Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya berhasil meringkus bandar besar judi slot Royal Dream dengan omset mencapai 1 miliar rupiah per bulannya. Modusnya pelaku menambang chip untuk berjudi slot melalui aplikasi Jitbit. Kemudian merekrut 5 karyawan untuk menjual chip hasil menambang tersebut kepada para penjual melalui situs e-commerce. Inilah bandar judi slot Royal Dream yang berhasil diringkus jajaran unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pada Senin siang. Mereka adalah RA, 25 tahun, selaku bos bandar judi slot, dan 5 karyawannya, yakni ANH, 37 tahun, AH, 25 tahun, ASE, 28 tahun, dan AW, 42 tahun, dan DAK, 42 tahun, yang seluruhnya warga Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menegaskan, modus yang digunakan para bandar judi slot Royal Dream ini yakni dengan cara menambang chip untuk berjudi slot melalui aplikasi Jitbit. Dalam sehari mereka menambang chip untuk dijual kepada player bisa menghasilkan sekitar 500 bilion chip. Kemudian 5 karyawan yang direkrut dengan gaji 2,5 juta rupiah per bulan menjual chip tersebut kepada para penjudi melalui situs e-commerce seharga Rp65.000 per 1 bilion. Alhasil omset mereka dalam waktu sebulan untuk penjualan chip judi slot Royal Dream mencapai 1 miliar rupiah lebih. Tujuannya adalah tindak pidana penjudian online di aplikasi Royal Dream. Lagi aplikasi Royal Dream dengan cara memperjualbelikan chip yang dikilatkan melalui e-commerce. Kemudian 5 Juli 2024 TKP Warung Sidoarjo. Kami dapat mengamankan 6 pelaku RA 35 tahun, ANH 37 tahun, AH 25 tahun, ASE 28 tahun, AW 42 tahun, dan DAK 42 tahun. Sementara itu kepada polisi tersangka RA mengaku ide menambang chip untuk dijual kepada para player judi slot Royal Dream didapat secara otodidak, yakni belajar melalui YouTube. Dan bisnis judi online sebagai bandar chip judi slot Royal Dream ini sedang digelutinya sejak tahun 2022 silam. 2022. Belajarnya dari mana? Belajar sendiri otodidak. Di mana otodidak itu? Banyak itu gimana? Di Google atau di YouTube. Oh, kamu googling. Apa yang kamu belajar di situ? Yang kenceng, Mas. Cara merekam. Buka aja, buka. Cara merekam? Cara merekam otomatisnya, Pak. Terus? Habis itu ya tinggal kita menjalankannya, Pak, di aplikasi. Dari mana kamu menentukan harga 65.000 per video? Memang dari pasarannya segitu, Pak. Oh, memang dari pasar segitu ya? Pasarannya memang segitu. Bagaimana kamu bisa memasarkan ke beberapa orang? Saya mau tinggal di marketplace, ada, Pak, tinggal saya jual di marketplace. Begitu? Iya, Kapok nggak? Kapok, Pak. Kapok, Pak. Dari tangan para bandar judi slot Royal Dream ini, polisi menyita barang bukti 27 unit CPU, 35 monitor, 27 keyboard, 4 unit Wi-Fi, serta 1 unit laptop yang digunakan para pelaku untuk melancarkan bisnis haramnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para bandar judi slot Royal Dream ini akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda uang tunai 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Gerombolan separatis kembali melancarkan aksinya.
dengan membakar bangunan sekolah menengah pertama negeri Okbab yang terletak di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan 13 Juli 2024 sekitar pukul 11 waktu 30 waktu Indonesia Timur. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan menyesalkan tindakan tidak berperi kemanusiaan dan mengecam kekerasan aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah setempat. Dikatakan dia juga bahwa aksi pembakaran sekolah berulang menjadi bukti OPM menginginkan anak-anak di Provinsi Papua tidak sekolah. Aksi OPM ini dinilainya menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah. Saat ini aparat keamanan sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan OPM yang melakukan pembakaran itu. Setelah melakukan aksinya, mereka segera melarikan diri dari lokasi. Kodam 17 Cendrawasih terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Luhut ungkap pembatasan dilakukan agar BBM subsidi tetap tepat sasaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di laporan 8 Malam Garuda TV. Program anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain, bernyanyi dengan gembira bersama Andra Jedi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung gembira anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Serial kolosal India terbesar abad ini. Garut terpedaya pasukan Asura dalam upayanya merusak pertapaan Dewi Aditi. Mampukah Garut melawan tipuan musuh? Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM subsidi Pertalite pada 17 Agustus mendatang. Wacana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebelumnya kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melalui akun media sosialnya, Luhut menyatakan pembatasan ini agar BBM subsidi tepat sasaran. Tadi. Saya sih optimis tuh angka akan bisa naik banyak. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya tuh 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik tuh dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Meski demikian, wacana ini juga menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mereka menilai pembatasan BBM subsidi akan berpengaruh pada pengeluaran ekonomi. Oh, kita sih kurang setuju ya. Karena kita nih rakyat menengah ke bawah ini ya akan selalu akan berat gitu kalau BBM itu akan naik lagi gitu kan. Ya karena kan kita pendapatannya sehari-hari kan kita nggak tentu gitu, apalagi kan seperti saya kerjanya kan nggak terlalu ini ya itu aja gitu aja, nggak setuju sih. Kalau benar gitu pelaksanaannya sih nggak masalah gitu, artinya terarah gitu kemana dia disubsidikan kemana gitu, jelas artinya tetap tepat gitu.
Ya setuju aja sih. Itu kan gimana ya? Yang penting lancar, jangan tersendat BBM-nya gitu. Iya, tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan terkait revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM masih dibahas antar menteri, yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Ersyad Adi Prakoso, Garuda TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kesiapan pengamanan jelang ajang pramusim Liga 1 Indonesia bertajuk Piala Presiden yang dimulai tanggal 19 Juli 2024 nanti. Pengamanan Piala Presiden akan berstandar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Pertemuan Kapolri Listio Sigit dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Marwar Sirait selaku Ketua Steering Komite Piala Presiden 2024, Jenderal Sigit menyatakan pihaknya telah mengeluarkan izin penyelenggaraan untuk gelaran Piala Presiden. Listio juga menegaskan PSSI dan Polri sepakat mendukung setiap kebijakan FIFA dalam mempersiapkan persepakbolaan Indonesia agar terus dapat mengikuti sesuai dengan standar FIFA. Ia pun memastikan pihaknya akan mengawal proses penyelenggaraan sebaik mungkin, termasuk telah mengeluarkan izin laga. Bahwa kita mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan persepak bolaan Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA. Hari ini kita melaksanakan rapat untuk mempersiapkan bagian dari event yang sudah dipersiapkan pramusim, yaitu Piala Presiden, dan tentunya kami Polri akan ikut mengawal proses penyelenggaraannya. Izin sudah kita keluarkan dan selanjutnya tentunya kita akan mengikuti mengamankan event yang sudah ditentukan waktu dan tanggalnya serta apa yang menjadi kebijakan FIFA sehingga semuanya ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana jangka menengah panjang dari PSSI dalam mempersiapkan persepak bolaan Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami tahu. Lanjutnya, ia akan mendukung semua kebijakan FIFA guna penyelenggaraan Piala Presiden dapat berjalan lancar dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Federation International The Football Association atau FIFA. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Ardi Syahrial, Garuda TV. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti memberikan pemaparan seputar kegiatan Hari Anak Nasional 2024 yang jatuh pada 23 Juli yang rencananya akan diselenggarakan di Papua. Pada acara Deputi Meet the Press yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK di Jakarta Senin 15 Juli 2024, acara tersebut mengangkat tema bimbingan perkawinan dan kegiatan Hari Anak Nasional 2024. DJ dalam pemaparannya, Woro menekankan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan perempuan. Ia juga menggarisbawahi berbagai kegiatan yang dirancang untuk Hari Anak Nasional 2024 yang bertujuan untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia, seperti Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2024, di mana puncak peringatan rencananya akan digelar di Papua. Sebanyak 7.000 anak yang akan berpartisipasi, selain itu pemilihan Papua sebagai lokasi puncak peringatan Hari Anak Nasional karena berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut seringkali tidak tersentuh. Jadi 2020 turun, tapi terus kemudian naik lagi. Ya, naik lagi, tapi kemudian 2023 agak turun sedikit. Tapi ini kalau kita melihat ada tren bahwa pernikahan turun, tetapi angka perceraiannya meningkat. Dan penyebabnya, ini ada yang pertama, ini perselisihan atau pertengkaran, yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi. Dan kalau kita lihat, kenapa kok tren pernikahannya ini turun? Pernikahan ini turun ini karena kita tuh sekarang anak-anak perempuan-perempuannya juga udah semakin teredukasi ya, benar nggak? Ya jadi dan kalau mau menikah itu
oh tunggu mapan dulu deh secara ekonomi gitu ya. Jadi lama-lama menunda, udah menunda akhirnya keenakan hidup sendiri ya. Biasanya seperti itu. Mbaknya senyum-senyum aja dari tadi. Jangan-jangan begitu, Mbak. Ya, nah ini adalah tren sekarang ya. Jadi memang karena sekarang kita semakin terbuka dan juga global gitu ya, isu global. Jadi inilah ya gambarannya. Nah, perceraiannya semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat kenapa kita penting melakukan bimbingan perkawinan? Kita melihat bahwa masih ada prevalensi kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Kalau kita Selain itu akan ada Festival Ekspresi Anak pada 18 Juli 2024 yang akan dilaksanakan di Ancol, di mana nantinya anak-anak akan menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka kepada pihak yang berwenang. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Adi Syahrial, Garuda TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Ketua Satgas Pembangunan Perencanaan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Imam Santoso, menegaskan bahwa IKN siap menggelar upacara bendera 17 Agustus 2024 mendatang. Menurutnya, lapangan upacara sudah siap 100% dan Istana Negara pun akan siap secara fungsional. Hal ini disampaikan oleh Imam dalam jumpa pers secara daring beberapa waktu lalu. Dalam jumpa pers dengan tajuk Kesiapan Infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 RI di IKN, Imam pun merinci terkait progres pembangunan di IKN, termasuk kesiapan menggelar upacara 17 Agustus. Imam menegaskan bahwa lapangan di IKN telah siap 100% untuk menggelar upacara bendera. Selain itu, pembangunan infrastruktur lainnya untuk menunjang upacara sakral tersebut akan siap fungsional pada saat nanti digunakan. Rinciannya, kita bisa melihat bahwa pertama Istana Negara. Istana Negara itu nanti akhir Juli, itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya. Istana Negara itu yang ada di tengah ya. Kalau yang Garuda itu kantor presiden. Itu akan fungsional. Ya, ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai gitu. Semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Sementara itu, Ketua Satgas Pembangunan Perencanaan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Imam Santoso, menegaskan bahwa IKN siap untuk menggelar upacara bendera 17 Agustus 2024. Dia pun menyinggung bahwa lapangan ini nantinya bisa menampung kurang lebih hingga 8.000 orang. Hal ini disampaikan oleh Imam dalam jumpa pers dengan tajuk Kesiapan Infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 di IKN. Imam juga memaparkan update terkini terkait progres pembangunan di IKN. Terkhusus pembangunan lapangan upacara dan Istana Negara telah mencapai realisasi 82,73% dari rencana 74,74%. Angka ini pun mengalami defisiasi positif hingga 7,99% dan menepis keraguan terkait persiapan dari IKN untuk menggelar upacara bendera 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, Imam pun menyampaikan bahwa lapangan ini nantinya siap menampung kurang lebih 8.000 orang. Lebih lanjut, terkait tamu yang akan hadir nantinya akan menjadi kewenangan dari pihak Kementerian Sekretariat Negara. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai gitu. Semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara. Kapasitasnya cukup banyak untuk lapangan upacara, tapi berapa nanti ininya 8.000-an ya. Tapi kalau untuk tamu nanti saya kira itu kan yang mengatur dari Kemenseknek ya. Kira-kira seperti itu. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN dilarang berpolitik praktis, dan berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di laporan 8 malam Garuda TV.
anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain, bernyanyi dengan gembira bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Serial kolosal India terbesar abad ini. Garut terpedaya pasukan Asura dalam upayanya merusak pertapaan Dewi Aditi. Mampukah Garut melawan tipuan musuh? Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di laporan 8 malam Garuda TV. Pemirsa, Lembaga Riset Indeks Data Nasional atau IDN mengungkapkan elektabilitas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menempel ketat dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi di survei terbaru terkait Pilkada Jawa Tengah. Menurut Direktur Eksekutif IDN Syifaq Muhammad Yus menjelaskan, dalam simulasi terbuka, elektabilitas Sudaryono berada di posisi kedua dan menempel ketat dengan Ahmad Lutfi yang berada di posisi pertama. Dalam simulasi terbuka, responden diminta menjawab secara spontan terkait nama calon gubernur pada Pilkada Jateng. Selain Sudaryono dan Ahmad Lutfi, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meraih 4,6% dan Bupati Kendal Diko Ganinduto di posisi keempat dengan mencatatkan 3,3%. Sementara itu, dalam elektabilitas tertutup atau saat responden diberikan kartu bantu, maka Ahmad Lutfi mencatatkan elektabilitas tertinggi dengan 17%, kemudian Sudaryono dengan 13,6%, Taj Yassin 11,8%, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto meraih 7,3%, dan di posisi kelima diisi oleh Diko dengan 6,6%. Menurut dia, meskipun selalu berada di urutan pertama, namun Ahmad Lutfi yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah terlama ini menjadi nama yang paling tinggi, tidak diharapkan maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Sebelumnya, Indeks Data Nasional melakukan pengambilan sampel survei dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Responden merupakan warga negara Indonesia di Jawa Tengah yang punya hak pilih dan berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan pada periode 30 Juni hingga 7 Juli 2024 dengan metode wawancara tatap muka. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sudaryono, Bambang Pacul, dan 17 ke 12 hanya bilangan 3%. Angka sangat kecil. Kemudian di 6 calon dan 5 calon. Ketika di 6 calon masih sama tiga besarnya Ahmad Lutfi, Sudaryono, Taj Yassin Maimun. Tapi ketika 5 calon, posisi Taj Yassin ini diganti oleh Bambang Pacul. Posisi Ahmad Lutfi naik, persentasenya, Sudaryono juga naik, tapi Taj Yassinnya kemudian dihilangkan. Di angka 10,4%. Kemudian ketika kita simulasikan menjadi 3 calon, ada Ahmad Lutfi, Sudaryono, Hendar Prihadi baru masuk ketika 3 pasang calon. Yang menangnya Ahmad Lutfi 32, bedanya 10% dengan Sudaryono. Tapi ketika Ahmad Lutfi-nya kita hilangkan, Sudaryono, Bambang Pacul, dan Yusuf Pudori, maka yang memenangkan adalah Sudaryono. Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN dilarang berpolitik praktis menjelang Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan pentingnya netralitas aparatur sipil negara atau ASN.
menjelang pilkada pada November 2024. Dalam forum Gakumudu, sewilayah Sumatera, pada Selasa lalu Rahmat Bagja mengungkap, meski tahapan pendaftaran calon kepala daerah maupun kampanye belum dimulai, namun sudah ada 30 kasus netralitas ASN yang saat ini ditangani oleh KASN. Bagja mengingatkan para jaksa dan polisi untuk berhati-hati dalam beraktivitas di internet dan sosial media selama masa pemilu. Ia juga menekankan bahwa seringkali tindakan yang tidak disengaja dapat dilaporkan dan menyebabkan masalah bagi ASN. Bahkan Bapak Ibu jaksa mohon maaf, kalau like, comment, and share harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena bisa netralitas terganggu. Demikian juga para polisi. Kadang-kadang kita ngekliknya tidak sadar. Nah, Bapak Ibu, Pak Jaksa pada saat itu mungkin ada penilaian kenaikan pangkat, ada laporan, ada yang saling sesama jaksa saling mengintai satu sama lain, laporlah ke KASN. Pada saat pilkada Bapak Ibu bisa kena. Dan kemudian kalau di ASN disebut DP3 ya Pak ya. Dan atau SKP sekarang, maka DP3 Bapak Ibu akan ada catatannya. Ketika akan ada catatan, maka akan menjadi penilaian bagi pembuat kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, ini Menurut Bagja, terkadang ada pihak yang melaporkan tindakan yang mungkin tak disengaja. Untuk itu, Bawaslu berharap agar semua pihak terkait dapat menjaga integritas dan netralitas selama proses Pilkada serentak 2024. Hal itu untuk memastikan berjalannya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Kepolisian Federal terus menyelidiki motif di balik penembakan mantan presiden yang juga kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah acara kampanye di saat Trump sendiri berada di Milwaukee, Wisconsin, guna secara resmi menerima nominasi Partai Republik sebagai kandidat presiden. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Milwaukee, Wisconsin. Salah satu insiden kekerasan politik paling parah dalam sejarah modern Amerika Serikat, penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Biro Penyidik Federal FBI menyebutnya upaya pembunuhan oleh tersangka seorang laki-laki Pennsylvania usia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Presiden Joe Biden kembali menggelar pernyataan pers sehari setelah penembakan dan menyerukan agar rakyat Amerika Serikat bersatu. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Unity. We'll debate and we'll disagree. That's not going to change, but we're going to not lose sight of fact who we are as Americans. Insiden ini membayangi konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, di mana Donald Trump akan diresmikan menjadi calon presiden partai ini guna menantang Presiden Joe Biden dalam Pilpres November. Pengamanan yang ada di belakang saya ini hanyalah satu dari sekian banyak titik yang diamankan, termasuk di sekitaran gedung Fisher Forum dan juga di kota Milwaukee. Bukan tanpa alasan, melainkan karena akan menjadi lokasi di mana Donald Trump diumumkan sebagai calon presiden usungan Partai Republik pada hari Kamis mendatang. Keamanan nampak semakin diperketat semenjak terjadinya kasus penembakan hari Sabtu lalu terhadap Donald Trump di Pennsylvania saat kampanyenya berlangsung. Kepada VOA, sebagian delegasi yang hadir mengaku khawatir. I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places that President Trump has been since he came down that escalator in 2015. Konvensi partai biasanya menjadi kesempatan untuk menyemangati masa partai jelang Pilpres. Tapi kali ini ada seruan untuk menurunkan tensi politik. Both sides are guilty of over-the-top rhetoric. Everyone needs to take a step back and ask themselves, what are you doing through how you conduct yourself and how you speak to advance stable and resilient democratic institutions. Banyak yang khawatir dampak meluas insiden penembakan di Pennsylvania. I have argued elsewhere that we are very likely to see political violence across the spectrum in this election cycle. Obviously, this is the most serious incident so far, but I don't think there's any reason to believe that this will be the last violence that we see.
Presiden Joe Biden mengatakan telah berbicara dengan Trump tak lama setelah penembakan dan menegaskan bahwa tidak ada ruang dalam politik AS untuk kekerasan bermotif politik. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan tim VOA. Berbagai indikator mulai menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat mulai mereda setelah sempat kembali menguat, tapi di sisi lain masih ada kekhawatiran soal ancaman resesi yang ditandai PHK massal. Analis mencatat pasar tenaga kerja AS kini rentan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Tingginya harga berbagai kebutuhan hidup terus mencekik konsumen Amerika Serikat. You can go to grocery store, and then you come back, price been a boost up, and then like I said, some people just can't afford it, They about the same. They kind of like, they look like they went down a little bit, but not much. Dua indikator utama laju inflasi yang baru terbit bervariasi. Indeks harga konsumen turun secara bulanan untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Secara tahunan, kenaikan indeks harga konsumen melemah ke 3%. Semakin mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Pada saat yang sama, indeks harga produsen yang memantau harga barang di tingkat grosir menunjukkan peningkatan melebihi ekspektasi. Setelah bulan sebelumnya, harga di tingkat grosir mengalami stagnansi. Data terakhir menunjukkan peningkatan indeks harga produsen mencapai 2,6% secara tahunan, melebihi ekspektasi analis sebesar 2,3%. Bervariasinya data seputar inflasi sebelumnya kembali ditekankan Kepala The Fed, Jerome Powell, dalam dengar pendapat di Kongres. Banyak wakil rakyat bertanya, kapan The Fed mulai menurunkan suku bunga? We need just to see more good inflation data. That's all. We had 7 months of good inflation data at the end of last year. Then we had a quarter, really a month or so, where inflation went up, and now we had one really good inflation reading and one pretty good one. We just need to see more so that confidence rises. I'm not going to tell. Are we weeks away, months away? I'm going to try to avoid sending any really specific signals about time today because it's going to depend on the data. It also matters what's going on in the labor market, though. We've also said that if the labor market weakens unexpectedly, that could be a case for loosening policy as well. Really, we're weighing both those factors. Data ketenagakerjaan memang menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran ke 4,1%. At this point, we've seen unemployment tick up. Headline payroll growth has been fine, but initial claims are higher than they have been. All of the JOLTS data points to a cooler labor market. So you want to see signs that the Fed is at least acknowledging, if not explicitly, starting to cut rates tomorrow, that the labor market weakness is something they're concerned about, that it's no longer a major pressure on inflation, which I don't think it is. And it opens the door to not just September, but additional rate cuts later this year and early next year, which at this point, the market, needs to see. I think the economy is cooling underneath our feet, and the labor market, which has propped up consumer spending for a couple of years, is starting to wobble. Pengamat dan pelaku usaha serta pelaku pasar umumnya tetap memproyeksikan The Fed bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan September. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dalam pertemuan puncak di Moskow. Keduanya menyatakan berkomitmen untuk memperdalam hubungan mereka. India meningkatkan kemitraannya dengan Rusia yang telah diisolasi oleh negara-negara barat karena perangnya di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan keduanya baru-baru ini di Moskow. Ini menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk meningkatkan hubungan. आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ Upaya India untuk menjaga hubungan ini sebagian didorong oleh ketergantungan negara dengan militer terbesar kedua di dunia tersebut terhadap persenjataan Rusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Despite attempts at diversification, India still remains very much a country that is in thrall of Russian weaponry, that Russian technology, Russian weapon systems pose a legacy issue as far as India's defense policy is concerned, and it's unlikely to change anytime soon.
So I think India will have to continue to keep Russia in good humor. India yang tidak bergabung dengan negara-negara barat dalam mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina berjanji untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi 100 miliar dolar AS pada tahun 2030. India berharap bahwa penguatan hubungan militer dan ekonomi akan membantu mengurangi ketergantungan Rusia terhadap saingan India, Tiongkok, yang merupakan tantangan geostrategis bagi New Delhi. Russia and China, of course, have taken their relationship to another level. And I think there are concerns in India that if this relationship continues, it might significantly alter India's national security calculus. And that's something that India certainly does not want to happen. Di Moskow, Modi mendesak sebuah resolusi melalui dialog dan menyebut kematian anak-anak sebagai sesuatu yang memilukan. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते. बम, बंदूक और गोलियों के बीच. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan keengganan India untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengkritik konflik tersebut. Kemitraan dengan Washington juga sangat penting bagi New Delhi. US is also a major partner when it comes to technology, with trade, defense, everything. Same with Russia. So I think India needs both. Setelah Modi bertemu Putin, pemerintah AS mengatakan bahwa semua negara, termasuk India, harus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Analis mencermati ada kesadaran di antara pemerintah negara-negara barat bahwa India tidak bisa mengabaikan begitu saja hubungan historisnya dengan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan bahwa hubungan antara India dan Rusia mestinya memberikan India pengaruh untuk mendesak Presiden Vladimir Putin menghentikan perangnya di Ukraina. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ratusan siswa baru baik dari SMA, SMK, dan SLB negeri serta swasta se-Jawa Timur melakukan deklarasi anti perundungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Program anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain, bernyanyi dengan gembira bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung gembira anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Serial kolosal India terbesar abad ini. Garut terpedaya pasukan Asura dalam upayanya merusak pertapaan Dewi Aditi. Mampukah Garut melawan tipuan musuh? Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, ratusan siswa baru baik dari SMA, SMK, dan SLB negeri serta swasta se-Jawa Timur melakukan deklarasi anti perundungan pada momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin siang. Penandatanganan deklarasi anti perundungan ini sebagai komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur anti perundungan di lingkungan sekolah. Ada yang berbeda dalam momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Pasalnya, ratusan siswa baru, baik SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta se-Jawa Timur, melakukan deklarasi anti perundungan siswa yang dipusatkan di SMKN 5 Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang.
Ratusan siswa ini menandatangani petisi deklarasi tersebut bersama PJ Gubernur Jawa Timur, Ade HHY Karyono dan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur anti perundungan di lingkungan sekolah. Noah Priza, salah satu siswi baru SMKN 5 Surabaya mengaku, dengan adanya kegiatan deklarasi ini menurutnya sangat bermanfaat sekali bagi para siswa, khususnya siswa baru seperti dirinya. Apalagi saat ini banyak kejadian perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut saya ini bagus banget sih ini temanya, soalnya zaman-zaman sekarang kan lagi banyak perundungan yang membesar gitu loh di siswa-siswa, jadi cocok, bagus. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur, Ade HHY Karyono menegaskan bahwa momen MPLS SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta di Jawa Timur ini diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman deklarasi anti perundungan di lingkungan sekolah. Sehingga seluruh peran aktif guru dan siswa diharapkan mampu untuk menghindari kasus perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini MPLS dengan juga mendukung kampanye anti perundungan di Jawa Timur, karena angkanya memang setiap tahun kita di semua pendidikan pasti ada perundungan. Oleh karena itu kami ingin secara masif dengan rekor muri ini bahwa seluruh siswa MPLS juga mendukung untuk berikrar anti perundungan ya. Lebih lanjut lagi, Gubernur Jatim menambahkan, di tahun ajaran baru ini, siswa baru khususnya yang kurang mampu tidak diwajibkan untuk membeli seragam baru sekolah. Bahkan Pemprov Jatim akan membantu keperluan sekolah bagi siswa yang kurang mampu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, ada yang unik untuk menyambut siswa baru. Sekolah Dasar Negeri Bluru, Kidul 2, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur ini menyambut siswa baru dengan tari remo dan albanjari. Para guru di sekolah dasar ini juga mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Mereka berdiri di depan gerbang sekolah menyelami satu persatu siswa yang hari ini kembali bersekolah. Di halaman sekolah, para murid baru juga disambut tari remo yang diperagakan dua siswinya. Selain itu, sekolah juga menampilkan albanjari yang menyanyikan zikir dan sholawat. Pihak sekolah mengatakan bahwa tari remo ditampilkan dengan tujuan agar para murid mengenal dan mencintai kesenian tradisional sejak kecil. Sedangkan pakaian tradisional dikenakan para guru agar para murid mengenal beragamnya budaya Nusantara. Selain itu, sekolah juga menggelar fashion show oleh para murid untuk mengenalkan beberapa jenis seragam yang dikenakan saat bersekolah. Untuk mengenalkan adat istiadat pakaian daerah serta menyambut anak-anak dalam rangka siswa baru, juga mengenalkan ekstrakurikuler di sekolah kita untuk mengembangkan bakat anak-anak yang terutama anak yang ABK itu. Di sini kan ada sekolah inklusi. Di sini ditunjuk dari dinas itu sekolah inklusi. Jadi kita juga mengembangkan bakat anak-anak yang inklusi. Itu tadi ada balon yang dilambungkan. Mudah-mudahan harapan cita-cita anak-anak. Di akhir masa pengenalan lingkungan sekolah, diterbangkan balon sebagai simbol bahwa cita-cita setinggi langit bisa dicapai mulai pendidikan di sekolah dasar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Pemirsa, Pantai Kuta biasanya identik dengan pantai yang paling terkenal di Pulau Bali. Namun ternyata Lombok juga memiliki Pantai Kuta, yaitu Pantai Kuta Mandalika. Pantai indah ini memiliki hamparan pasir yang bersih dan putih dengan garis pantai yang lebih bergelombang hingga jajaran terumbu karang yang indah. Jurnalis Garuda TV, Fani Agnia akan mengajak Anda berjalan-jalan di Pantai Kuta Mandalika, Lombok. Hai pemirsa, Lombok dipenuhi dengan keindahan alam yang menakjubkan. Salah satunya Pantai Kuta Mandalika. Di sini pemirsa bisa melihat keindahan alam yang meluas dan juga nuansa biru laut serta ombak-ombak kecil yang berbunyi.
Menuju ke tepian pantai dengan pemandangan bukit-bukit indah nan hijau menjadi pilihan untuk menyegarkan mata. Apalagi menyusuri jalanan pasir putih halus ditemani deburan ombak dan terumbu karang yang indah, seakan menjadi serenade yang memukau sejauh mata memandang. Pantai Kuta Mandalika ini terletak di selatan Pulau Lombok dan memiliki garis pantai sepanjang 7,2 km. Di sebelah barat pantai terdapat sebuah bukit yang dinamai Bukit Mandalika. Nama ini diambil dari cerita kuno masyarakat setempat tentang seorang putri bernama Mandalika yang melompat ke laut dari bukit ini karena menghindari kejaran seorang pangeran yang hendak mempersuntingnya. Nah pemirsa, ada yang unik dari pantai Kuta Mandalika, yaitu pasirnya yang menyerupai bentuk merica. Pasir ini terbentuk dari fosil cangkang mikroorganisme yang hidup di lingkungan air, terutama di laut. Keberadaan dari cangkang yang terdampar di pantai dan berkumpul secara menyeluruh ini akhirnya membentuk pasir yang putih. Wah, unik sekali ya pemirsa. Selain menikmati keindahan alam bersama keluarga atau kerabat di pantai ini, pemirsa juga bisa berkeliling pantai tanpa harus lelah berjalan. Ya, ini dia solusinya. Pemirsa bisa menyewa sepeda listrik dengan harga Rp20.000 dan dapat berkeliling selama 30 menit. Di sekitar pantai Kuta Mandalika juga terdapat berbagai fasilitas umum dan akomodasi untuk para wisatawan. Mulai dari penginapan sederhana hingga resort mewah, pengunjung dapat mudah menemukan tempat yang sesuai dengan preferensi. Nah pemirsa, bagaimana? Sudah takjub dengan keindahan di pantai Kuta Mandalika. Namun satu hal yang harus pemirsa perhatikan bahwa di pantai ini tidak bisa digunakan untuk berselancar karena memang di tepi pantai ada karang-karang yang cukup besar. Fani Agnia, Budi Wiro, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Laporan 8 Malam hari ini. Saya Arif Fikri bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beristirahat.